Izin ya Ustaz. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa sunnatahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul adzim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia Tuan Imam kita, semoga Allah berikan berkah sehat panjang umur. Takmir Masjid Jami Darur Rahman beserta staf dan jajarannya, juga yang mulia para sepuh bini sepuh, orang-orang tua kita yang hadir di rumah Allah ini, pengatur acara, juga yang saya hormati Ustadz Abdul Khalik, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Darur Rahman yang dimuliakan Allah. Semoga ibadah subuh kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. Syukur kita yang pertama, Bu, Allah hidupkan kita kembali dari mati yang sementara untuk hidup yang sementara. Nanti Allah matiin lagi dengan kematian yang sementara. Allah hidupin lagi dengan kehidupan yang sementara. Begitu seterusnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu Allah ngasih informasi kepada kita. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Apakah kamu kufur kepadaku? Summa yumitukum summa yuhyikum. Aku matiin kamu, aku hidupin lagi. Matiin lagi, hidupin lagi. Matiin lagi, hidupin lagi. Masya Allah. Jadi mati hidup, mati hidup, mati hidup. Begitu. Waktu tadi tuh, ya barangkali sudah ada yang tidur jam 9, jam 10, jam 11. Kita baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Mati kita. Allah pegang itu ruh sultaniyah kita. Dipegang tuh. Ruh sultaniyah itulah yang menggerakkan rasa hati jiwa kita. Tapi ruh jasadiah kita ada di situ. Karena itulah kenapa ada orang bisa bermimpi teriak,
Allahu Akbar, Subhanallah. Ada yang gitu. Ruh jasadiyah kita ada di situ. Makanya Bu, mimpi kenyataan itu kalau kita mimpi kencing gitu. Perasaan mah udah di kamar mandi. Kenapa tahu-tahu kita ngompol? Masya Allah. Jadi ruh jasadiyah kita ada. Tapi ruh sultaniyah kita dipegang sama Allah. Nanti begitu pas pagi jam 4 sudah ada dikembaliin ruh sultaniyahnya. Bangun kita. Ruh sultaniyah kita sudah kembali. Kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Minimal rasa syukur kita begitu sama Allah. Dimatiin, dihidupin lagi. Tapi nanti kita akan ngalami kematian yang selama-lamanya untuk dihidupkan kekal abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan berkah selamat nanti kita di sana. Mana berkah selamatnya dari ibadah yang kita lakukan sekarang? Yang kedua, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengantarkan kita nanti mendapat syafaatul uzma, syafaat yang besar dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur Bapak Ibu, Ramadan udah lewat, bulan Syawal udah lewat. Sekarang kita sudah berada di bulan yang Allah muliakan, bulan Zulqa'dah. Ini dari 4 bulan yang Allah muliakan, termasuk bulan Zulqa'dah ini bulan yang Allah muliakan. Ibadah hari ini sampai nanti Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ini 4 bulan mulia, Allah lipat gandakan ganjaran pahalanya. Yang seorang hamba itu nggak tahu berapa kali lipat ganjaran kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Termasuk kita hadir berjamaah subuh ini, termasuk thalabul ilmi kita pada pagi hari ini. Karena itu, sahabat yang mulia Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan begini, idza aradallahu bi 'abdin khairan, apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi orang baik. Jadi kalau pengen Pak Allah menjadikan kita orang baik, Bu, Allah kasih 3 kesempatan kepada kita. 3 hal. Yang pertama, faqahahu fiddin, diberi kesempatan untuk mendalami ilmu agamanya. Artinya, kalau sekarang Allah masih memberikan kesempatan kepada hidup dan kita mau hadir di majelis ilmu, majelis taklim, itu tandanya Allah pengen kita jadi orang baik, begitu Pak. Tandanya apa? Khafifatul qaddam. Langkah kakinya itu ringan. Buat nuntut ilmu, ringan Pak. Nggak berat. Biar kata hujan, gerimis, dingin, tahu ada majelis ilmu, majelis taklim, hadir. Khafifatul qaddam. Langkah kakinya itu ringan. Enak aja begitu. Buat nuntut ilmu. Kenapa Allah kasih kesempatan buat nuntut ilmu? Nah ini Pak. Ternyata nuntut ilmu itu fardu ain. Ini mohon maaf, kita kadang enggak sholat fardu 1 waktu aja. 1 waktu. Itu rasanya kita dosa banget.
Kita nggak puasa Ramadan 1 hari aja dari 30 hari, rasanya dosa banget. Kayak ada ketinggalan begitu. Tapi kalau nggak nuntut ilmu, ada orang biasa-biasa aja. Ini hati-hati nih Pak, Bu. Sampai Rasul katakan, min kabair, termasuk dosa besar kalau ada orang nggak mau nuntut ilmu. Ternyata nuntut ilmu itu fardu ain. Makanya bahasa Rasul, thalabul ilmi faridatun. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Ala kulli muslimin wa muslimat. Baik muslim yang laki-laki maupun muslim yang perempuan. Ini mohon maaf, Bu. Setan itu kalau ada orang mau sholat, setan tuh sedang banget. Senang setan. Bahkan setan ngomong, kalau bisa lu tambahin, begitu. Setan tuh, tambahin. Ada orang saking semangatnya sholat jam 11 siang udah sholat johor. Saking semangatnya, Masya Allah, tabarakallah. Setan tuh kalau ada orang puasa, senangnya luar biasa. Kalau bisa lu tambahin, begitu. Tahu maghrib buka, harus sudah buka. Jam 8, biar tambah afdol. Lah kagak bisa begitu. Biar tambah afdol katanya. Jadi udah ada ukurannya. Tapi yang namanya setan itu kagak ridho, kagak ikhlas kalau ada orang menuntut ilmu. Benci setan, itu bencinya sampai 12 setan walaupun dia setan begitu. Itu setan benci banget sama orang nuntut ilmu. Kenapa setan benci sama orang nuntut ilmu? Sebab kalau dia tahu ilmunya, ibadahnya diterima, itu begitu. Orang kalau sholat tahu ilmunya, diterima ibadahnya. Orang puasa tahu ilmunya, diterima puasanya. Ilmu. Makanya kita sering mendengar, faqulu ma bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang beramal ibadah tanpa ilmu mardudatun, mardud, nggak diterima, ditolak. Kalau kita ibadah Bu, kita sholat, puasa, ilmunya kita kagak tahu, Masya Allah, mardudatun la tuqbalu, nggak diterima, tertolak ibadahnya. Makanya itu kenapa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperdalam ilmu agamanya. Artinya Allah pengen kita jadi orang baik, gitu. Begitu kita tahu ilmunya, segala sesuatu itu ada ilmunya. Mau masuk kamar mandi Bu, ada ilmunya. Jangan sembarangan. Jangan mau ke kamar mandi, kita udah ngangkat rok, belum masuk kamar mandi. Kita Pak, kalau mau buka celana, udah di kamar mandi, jangan depan kamar mandi, baru buka celana. Begitu. Sebelum masuk kamar mandi, baca doa, itu ada Pak. Itu ilmunya. Jangan udah di dalam kamar mandi baru baca doa. Ada ilmunya. Makan ada ilmunya. Adabnya baca doa. Makan pakai tangan kanan. Itu doanya tuh. Rasul kalau makan menggunakan 3 jari. Kenapa 3 jari? Yang diambil korma. Kalau kita di Indonesia makan kita nasi, ya 5 jari. Jangan 3 jari.
lama makannya. Begitu. Saya yakin kalau Rasul makan nasi, saya yakin Rasul sepakat 5 jari. Karena emang korma ya cukup 3 jari begitu. Sunahnya pakai tangan langsung. Sunahnya. Sambil makan, ngobrol, bicara, itu Rasulullah. Itu ilmu, Bu. Kadang-kadang kita ngomongin bocah, lu makan sambil ngomong, pamali, begitu. Rasul itu Pak, kalau makan dia sambil ngobrol, sambil bicara, makannya santai. Ini kalau ada sahabat nih kumpul nih, Rasul disediain makan, makan sambil makan. Ngobrol sama sahabat, sambil makan. Ya Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, gimana kabar ente? Sehat ya Rasul, sambil makan. Sehat ya Rasul. Itu kenapa korma busuk dibeliin? Rasul tuh. Kenapa korma busuk dibeliin? Kata Rasulullah nih. Itu kenapa korma busuk dibeliin? Abdurrahman. Apa kata Sayyidina Abdurrahman? Ya Rasul, sahabat-sahabat kita yang ikut perang, kormanya itu nggak ada yang ngurus, nggak ada yang dipanen, sehingga pada busuk. Mereka juga yang udah pada mau jualan korma karena ikut perang sama Rasul, nggak jadi perang, sehingga kormanya pada busuk. Kesian mereka. Kata Rasul, saya dengar kamu beli sesuai dengan harga korma itu dijual ketika seger. Ya Rasul, saya beli dengan harga yang sama walaupun itu busuk. Ketika seger dijual 200.000, ketika busuk saya beli 200.000. Begitu. Saya nggak mau kesian sama sahabat-sahabat yang kemarin ikut perang, kormanya nggak ada yang manen, saya pada busuk itu saya nggak tega Rasul. Sampai nangis Sayyidina Abdurrahman bin Auf karena nggak tega ngelihat veteran perang yang udah pada perang karena nggak ngurus kebun kurmanya, sementara harusnya udah panen di bulan Ramadan karena perang terjadi di bulan Ramadan. Sehingga pada busuk, dibeli sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Rasul ngedoa, semoga berkah Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Umar ngomong nih sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu korma busuk buat apaan gitu? Itu korma busuk buat apaan? Kata Sayyidina Abdurrahman, saya beli aja, ada 5 gudang di gudang. Masya Allah. Sehabis Rasul ngedoain sambil makan, semoga berkah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ada orang utusan dari Raja Persia, dulu Persia, sekarang Iran. Dari negara Persia utusan nyari korma busuk karena terjadi wabah. Obatnya kata dokter di sono sekelas tabib. Obatnya cuma 1, korma busuk. Dia nyari Mekah Madinah, ketemu, Masya Allah. Itu korma busuk, ditanya sama ini utusan dari Persia. Ya Sayyidina Abdurrahman, aku dengar kamu punya korma busuk. Ya punya saya. Saya butuh mau dijual berapa? Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf cuma bercanda. Saya jual sekilo 800.000, padahal dia beli 200.000. Kata nih utusan Persia, murah amat begitu, murah amat. Hah, murah? Kaget Sayyidina Abdurrahman bin Auf, murah amat. Saya beli mahal di sana cuman nggak cukup. Iya segitu 800.000 dibeli, 5 gudang habis semua. Masya Allah. Itu dari ngobrol sama Rasulullah didoain. Itu luar biasa tuh, Masya Allah. Sambil makan. Jadi Pak, sunnah Pak. Sambil makan tuh ngobrol. Ya ngobrolnya bukan ngobrol macam-macam gitu. Itu luar biasa itu baginda Rasulullah SAW.
Setelah makan, apa namanya? Nih Rasul kalau makan itu Bu, dia ngambil garam. Sunnahnya nih sebelum makan, taruh di taklakan. Makanya kalau kita punya emah atau punya grade asam lambung, ini kebanyakan kita minum apa namanya? Proma, kalau enggak Milanta. Padahal ada timbun buah Bu, cara Rasulullah. Kalau lambung kita rasanya nih mah kita naik, ambil aja garam tutul, taruh lak-lakan. Rasul tuh gitu, terkadang taruh di lidahnya. Jadi garam itu netralisir asam lambung yang ada di perut kita, termasuk di lambung kita. Jadi netral lagi asam lambungnya. Itu obat paling mujarab. Rasulullah itu sunnahnya sebelum makan tuh ngambil garam. Begitu. Bukan nasi diaduk sama garam. Ya ada juga yang makan nasi diaduk sama garam. Gitu. Alhamdulillah. Ada juga makan nasi sama kecap begitu. Emang saking sederhananya Pak Haji makan nasi sama kecap, alhamdulillah. Tapi sama temennya ayam bakar, ya enak itu. Jadi itu ilmu, segala sesuatu ada ilmunya. Apapun ada ilmunya. Masya Allah. Jadi kalau kita tahu, maka diterima semua ibadah kita. Jadi mau makan aja ibadah, mau ngapain aktivitas apapun Pak, itu bernilai ibadah kalau kita tahu ilmunya. Karena itulah kenapa Allah sampai berfirman, yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajah. Allah angkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Beda Pak kualitasnya. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau Allah pengen kita jadi orang baik, Allah kasih kesempatan buat kita memperdalam ilmu agama. Itu yang pertama. Yang kedua, wajahadu fid dunia. Diberi kesanggupan untuk hidup zuhud di dunia. Zuhud ini menjadi amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, salah kalau orang bilang Rasul itu miskin. Salah. Rasul itu mal, nawal, jamal Rasulullah. Jamal, mal, nawal. Ganteng, kaya, dermawan. Rasulullah. Ganteng, kaya, dermawan. Lengkap Rasulullah. Kalau kita ada orang ganteng, sengsara, belangsak. Kismin. Ada orang kaya, medit, degig, pelit. Begitu. Rasul mal, nawal, jamal. Udah ganteng, kaya. Udah kaya, dermawan. Rasulullah Pak, itu kalau masih ada makanan di rumahnya, ngomong sama Siti Aisyah, ya Aisyah, masih ada makanan? Masih ya Rasul, berikan kepada yang lain. Masa. Kalau masih ada uang disimpan, berikan kepada yang lain. Itu Rasulullah. Nggak pernah menyimpan makanan di rumahnya. Besok itu urusan lain. Rezeki kita untuk besok udah diatur sama Allah. Rasulullah. Ada orang Baduy datang kepada Rasul, ya Rasul, kami minta, sedengar kamu punya banyak kambing. Orang Baduy itu begitu, kamu punya banyak kambing, saya minta apa? Apa kata Rasul? Ambil kambingku yang ada di 2 lembah. Kira-kira kalau kambing ada di 2 lembah banyak apa sedikit? Banyak. Masya Allah, kaya Rasulullah. Dikasih hadiah 100 onta dari Raja Najasyi. 100 onta. Setiap 1 onta itu bawa uang, bawa perhiasan, belum pakaian, bagus-bagus.
Itu sejarahnya panjang, itu sejarahnya. Raja Najasyi hadiah buat Rasul 100 ekor unta. Belum lagi setiap unta bawa bawa perhiasan, uang. Sama Rasul Pak dibagi-bagi tuh duit, Masya Allah. Termasuk veteran perang Badar, dapat satu orang 2 miliar. Yang tangannya putus, yang kupingnya hilang, yang kakinya buntung, dikasih. Terakhir tinggal hanya beberapa dirham di tangan Rasul. Ada orang jauh dari Mekah datang kepada Rasul karena ngedengar Rasul bagi-bagi hadiah, dikasih semuanya sama Rasul. Masya Allah. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sahih Pak riwayatnya. Di dalam kitab Muhammadur Rasulullah yang dikarang oleh Syekh Imam Al-Qurtubi. Rasulullah kaya Pak. Cuma sederhana, juhud. Juhud itu Bapak Ibu mohon maaf, bukan lari ke gunung ninggalin keduniaan, bukan masuk ke goa tapak ninggalin keduniaan, ninggalin anak bini, bukan. Juhud itu kata para ulama meninggalkan hal-hal yang membuat kita lalai kepada Allah. Itu juhud. Jadi meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah. Jadi kalau kita sanggup meninggalkan perbuatan yang membuat kita lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, itu juhud namanya. Apa yang membuat kita lalai? Banyak, main HP. Zaman sekarang mohon maaf Pak Haji, nenek-nenek main TikTok. Nenek-nenek, Masya Allah. Sambil jalan pakai celana legging. Begitu jalan pagi. Sambil main TikTok itu, Masya Allah, tabarakallah. Zaman sekarang itu luar biasa Bapak. Nah karena itulah kalau kita sanggup meninggalkan perbuatan yang membuat kita lalai kepada Allah, berarti kita termasuk Allah pengen kita jadi orang baik. Wazahadu fid dunia. Makanya hati-hati perbuatan, permainan yang membuat kita lalai kepada Allah. Jadi kalau masih ada kesempatan kita pengen zikir, pengen baca Quran, itu bagus. Pengen duha, itu bagus. Pengen bangun malam tahajud, itu bagus. Ya walaupun selingan kita ada main HP, begitu ya, nge-browsing internet, segala sesuatu udah tuh, nggak apa-apa. Tapi jangan ditinggalin untuk hal-hal yang mengingat kita kepada Allah. Jadi hati kita tersambung. Hati kita terus tersambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Allah pengen kita jadi orang baik, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia sanggup mengoreksi dirinya sendiri. Jadi wanufasu biibadi. Dia sanggup mengoreksi dirinya sendiri. Ini orang paling ajib kalau seandainya dia sanggup mengoreksi dirinya. Mohon maaf, banyak kita Bapak Ibu pinter ngoreksi orang lain, tapi nggak pandai kita ngoreksi diri kita sendiri. Kita kalau nunjuk bu, kita kalau nunjuk itu berapa tangan yang kembali kepada kita? 4. Kita nunjuk nih, lihat tangan kita tuh. 1 telunjuk kita nunjuk orang, tapi ternyata jari kita keempat nunjuk kepada diri kita. Wahyu binafsihi. Jadi orang yang paling baik, Allah seneng, Allah girang kalau dia banyak ngoreksi dirinya sendiri. Kenapa? Akhirnya nggak sombong, dia tahu diri.
hidupnya nggak macem-macem. Imam Syafi'i, kalau ngelihat anak muda, itu Imam Syafi'i ngomong, anak muda itu lebih baik daripada saya. Kenapa? Dosanya belum banyak, begitu. Dosanya belum banyak. Tapi kalau Imam Syafi'i ngelihat orang tua, Imam Syafi'i ngomong hatinya, orang tua itu lebih baik daripada saya. Kenapa? Hidupnya udah lebih lama ketimbang saya. Makan asam garamnya udah banyak. Pengalaman hidupnya udah banyak. Maka otomatis ibadahnya pun banyak. Tuh begitu. Tuh ngoreksi, Pak. Jadi kalau melihat orang tuh, Pak, kita itu selalu yang merasa lebih rendah. Ketika kita merendahkan diri kita, maka saat itu Allah mengangkat derajat kita. Tapi hati-hati, kalau kita meninggikan diri kita, merasa paling benar, paling tinggi, paling pinter, maka saat itu Allah sedang menjatuhkan kita. Dan itu banyak, Bapak Ibu. Berapa banyak kaum-kaum yang terlalu sombong, akhirnya Allah hancurin. Berapa banyak orang yang terlalu sombong, membanggakan dirinya, Allah hancurin. Di dalam surah Al-Fajr, Pak, itu ada 3 manusia yang Allah angkat di dalam surah Al-Fajr. Kita barangkali pernah, guru kita menyampaikan tentang sejarah Shaddad bin Ad. Shaddad bin Ad ini, Bapak Ibu, ini raja kaumnya, kaum Ad. Shaddad ini hidup di masa Nabi Hud alaihissalam. Shaddad, Pak, Shaddad bin Ad ini seorang raja yang sangat luar biasa. Punya panglima perangnya itu ada 1000 orang. Panglimanya. Setiap satu panglima, di belakangnya itu ada 1000 orang lagi. Dikasih umur Shaddad bin Ad itu mencapai 1000 tahun. Shaddad bin Ad, kekayaannya luar biasa. Shaddad bin Ad punya bini 1000. Nah, Ibu jangan bayangin ya. Betul, dipikirin. Kalau setahun ada 360 hari, itu Shaddad bininya ada 1000. Kapan sempat pakai celana kolor itu Shaddad gitu. Jangan dipikirin. Shaddad nggak pernah pakai celana kolor kali ya. Lah bininya 1000. Jangan dipikirin. Jangan dibayangin. Itu Shaddad. Shaddad ngedengar ada nabi yang mengajarkan kebaikan, ibadah kepada Allah. Begitu. Kalau ibadah kepada Allah, Allah kasih hadiah nanti di akhirat surga. Itu Shaddad bin Ad nyuruh panglimanya, panggil itu nabi kemari. Dipanggil, Nabi Hud menghadap Raja Shaddad. Hud, kalau sekiranya aku beriman kepada Tuhan kamu, apa yang bakal dikasih? Begitu. Nih Raja Shaddad nih dengan sombongnya. Apa yang bakal dikasih sama Tuhan kamu? Dikasih kebahagiaan dunia akhirat, ya Shaddad. Kalau dunia aku sudah bahagia, kekayaanku banyak, istri 1000, panglima 1000, belum lagi pasukan yang lain.
Allah akan memberikan kamu kebahagiaan di negeri akhirat, ya Sadat. Kebahagiaan model apa? Allah akan berikan kamu surga. Itu Nabi Hud menggambarkan surga, tahta min tajriha tahtihan anhar. Di atas bangunan megah, di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah, batu permata, jamrud, kalimaya, topas, Garut Edong, pancawarna Edong. Masya Allah, Masya Allah. Jamrud, segala macam batu yang indah berserakan, permata yang indah. Apa kata ini Raja Sadat? Hud, kalau cuman begitu mah saya juga bisa bikin begitu. Masya Allah, kalau cuman begitu mah saya juga bisa bikin. Ya udah, terserah kamu, saya sudah sampaikan. Itu begitu Nabi Hud pamit, Raja Sadat ngumpulin 1000 bininya, ngumpulin 1000 panglimanya. Sadat bikin sorga kawe. Gak main-main, sorga kawe dia bikin. Dia rapat mau bikin bangunan sorga seperti gambaran Nabi Hud, bangunan yang indah di atasnya mengalir sungai-sungai yang indah, batu permata. Disuruh cari tempat untuk membuat sorga kawenya Sadat bin Ad. Akhirnya temu dah satu tempat antara satu daerah yang subur, satu daerah bukit pasir. Itu luas bangunan sorga kawenya Sadat hampir 430 farsah. Yang satu farsah itu 8 km. Ya kira-kira dari sini ke Surabaya begitu. Itu luas bangunan sorga kawenya Sadat bin Ad. Dibangunlah. Berapa lama dibangun sorga kawenya? Kurang lebih 300 tahun. Itu sorga kawenya. Ini tafsir menjelaskan begitu. 300 tahun. Batu permata yang begitu indah. Jamrud, batu-batu yang indah ditebar. Itu Nil dan Furat sungai dibendung, dialirin. Bangunan berlapis emas, pohon-pohonan yang indah. Masya Allah, luar biasa. Itu sorga kawenya Sadat bin Ad. Kata ini Sadat bin Ad, besok sebulan lagi kita akan resmikan ini sorga kawe. Ajak si Hud biar ngeliat bagaimana indahnya itu bangunan sorga yang dibuat oleh Sadat bin Ad. Emang indah banget Bapak Ibu, Masya Allah. Begitu mau diresmiin, saking bangganya ini Sadat bin Ad, Hud, lihat itu bangunan surga yang aku bikin. Saking girannya Sadat, saking sombongnya Sadat, Allah hancurin itu bangunan surga kawenya Sadat bin Ad. Allah tenggelamin ke dalam lautan pasir. Tiba-tiba badai pasir yang sangat dahsyat luar biasa. Porak-poranda itu emas, batu permata yang begitu indah, hancur. Allah tenggelamin ke dalam pasir. Karena itu diabadikan dalam surah Al-Fajr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Surah Al-Fajr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak mengetahui ya Muhammad bagaimana aku perbuat terhadap kaum Ad? Raja Sadat, rajanya kaum Ad. Iram madzatil imad, negeri Iram. Nah, jadi dia bangun itu namanya negeri Iram. Negeri Iram itu dia bangun sorga kawenya. Iram madzatil imad. Dia membangun sebuah negeri namanya Iram. Satu negara Iram namanya. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang belum ada itu negeri seindah
yang dibikin oleh Sadat di negeri manapun, saking indahnya Allah abadikan. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, belum ada tandingannya itu bangunan yang dibangun oleh Sadat, itu negeri Iram, di negeri-negeri manapun, saking indahnya Pak, Allah abadikan. Tapi kemudian Allah hancurin itu negeri Iram menjadi negeri yang hilang. Sampai sekarang Pak, karena sejarah napaktilasnya ada, banyak orang mencari negeri yang hilang, yaitu negeri Iram. Orang taunya padang savana, gurun Sahara, itu gurun pasir yang terbesar itu di situ. Nggak taunya gurun pasir Sahara itu masih dipakai untuk balap mobil Paris Dakar. Ternyata ada satu gurun pasir Gobi yang lebih luas dari gurun Sahara dan lebih dahsyat, lebih ngeri dari gurun Sahara. Banyak ilmuwan datang ke situ, termasuk ilmuwan Rusia. Begitu nyampe, hilang kapalnya, orangnya hilang, kesedot. Sampai sekarang itu gurun Gobi itu menjadi mitos. Banyak mufasir menyebutkan gurun Sahara itulah ditelannya itu kerajaan Iram yang begitu indah. Sampai Mbak Bu, orang Barat itu membuat satu film, namanya judulnya Underwater, di bawah air. Itu pemerannya Kevin Costner. Itu Pak, kalau kita nonton dari pertama itu ya di atas laut aja itu. Di atas laut. Sampai kemudian ada orang penasaran pengen tahu di bawah lautan itu karena dia menemukan tanah. Akhirnya dibawa oleh Kevin Costner di dalam filmnya nih. Cuman ini di ya karena dia Yahudi begitu. Dialihkan sejarahnya. Ternyata di bawah lautan itu ada bangunan yang begitu indah. Jadi mirip negeri Iram yang pernah Allah tenggelamkan. Cuman ya beda versi begitu. Jadi negeri itu dicari sampai sekarang Pak, karena di situ mengandung banyak kekayaan yang sangat luar biasa. Apalagi kemudian Allah sebutin di situ dalam surah Al-Fajr. Wa samudal ladzi najabu sakhra bil wad, dan kaum Samud yang sanggup memahat gunung, kaum Samud Allah hancurin Pak. Itu bangunannya kaum Samud. Lanjutnya wa fir'auna dzil autan, dan Fir'aun yang mengaku Tuhan Allah hancurin. Jadi 3 manusia nih Pak, 3 manusia Allah hancurin di tempat yang berbeda. Raja Sadat kaum Ad Allah tenggelamkan ke dalam pasir. Kaum Samud Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Fir'aun Allah tenggelamkan ke dasar lautan. Diabadikan dalam surah Al-Fajr. Wa fir'auna dzil autad. Masya Allah. Jadi 3 bangsa yang sombong, rajanya sombong, Allah hancurkan rajanya termasuk pengikutnya di 3 tempat yang berbeda. Kaum Ad, rajanya Sadat Allah tenggelamin ke dalam lautan pasir. Kaum Samud Allah tenggelamkan ke dalam bumi, ditelan bumi, bahasa kitanya likuifaksi. Fir'aun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan ke dalam lautan. Makanya orang-orang yang nggak sanggup ngoreksi dirinya itu begitu bahaya. Jangan sampai Allah murka. Karena itu wa uyubin nafsihi, orang yang sanggup mampu mengoreksi dirinya itu Allah senang. Ketika dia mengoreksi dirinya, artinya dia tahu diri bahwa manusia itu nggak lepas dari khilaf dan salah.
Sama kita semua Pak, kita punya aib, kita punya dosa, kita punya salah. Ketika kita ngelihat aib kita begitu banyak, kita nggak berani ngelihat aib orang lain. Karena aib kita juga banyak. Kita nggak bakal berani ngomongin kejelekan saudara kita, karena dosa-dosa kita begitu banyak. Orang yang sanggup mengoreksi dirinya, maka Allah senang kepada dia. Maka Allah angkat derajat kemuliaannya. Itulah 3 hal kalau Allah pengen kita jadi orang baik. Pertama, Allah kasih kesempatan kita buat nuntut ilmu. Yang kedua, Allah kasih kesempatan kita buat kuat juhud, hidup sederhana, meninggalkan hal-hal yang membuat kita lalai kepada Allah. Yang ketiga, sanggup ngoreksi diri kita sendiri. Itu barangkali nggak panjang kalam, semoga ada besar manfaatnya. Karena emang Ustaz, saya tadi sekarang tinggal di daerah Pasar Rebo, udah hampir setahun ini. Jadi saya ngajar di daerah Kebonanas. Di sono itu ada majelis, nggak jauh dari majelis Hud bin Bagir. Ya Habib Hud bin Bagir, Masya Allah Ustaz. Ini semenjak, mohon maaf, ada yang masalah nasab, jadi kesian para habaib di sono juga. Kesian para habaib. Ya kita ngebantu guru-guru kita di sono buat untuk meluruskan. Jadi pulang pergi aja di Pasar Rebo. Begitu tadi saya mau ke sini, ada tawuran di sini nih, di Keong, Masya Allah, Ciracas. Jam 3 saya udah jalan tadi Ustaz, jam 3 udah jalan. Saya kagetnya kok motor pada balik lagi ngelawan arah. Begitu lama, ada tawuran Pak, balik lagi. Kalau saya balik lagi, motor kemana jalannya? Belum tahu. Udah memang udah pakai gini aja. Udah pasrah kepada Allah. Ya Allah, jihad, ya Allah, ditungguin sama jamaahnya Ustaz Abdul Khalik ini di Masjid Darul Rahman. Ya kebayang sih bini sama anak begitu. Kebayang. Cuman tawakalnya udah tawakal aja udah. Mau kemana lagi? Jalan emang dipotong begini sama tengah. Kalau mau terbalik kan di badan tadi tabrak. Bener udah kelewang itu ada 50 orang mau tawuran. Mau kelewang, Masya Allah. Jalan jaya pasrah sama Allah. La ilaha illallahus salam. La ilaha illallahus salam. Saya ingat guru ngajarin kalau jalan naik kendaraan ucapin la ilaha illallahus salam. Tidak ada Tuhan selain Allah yang memberikan keselamatan. Lewat nih. Begitu lewat satu orang bawa kelewang gede, ada yang bawa parang, ada yang bawa itu celurit, pedang. Mau kemana Pak Haji? Saya mau ngisi kuliah subuh di Depok. Hati-hati Pak Haji. Iya, hati-hati juga ya. Masya Allah. Hati-hati ya Pak Haji, hati-hati juga. Sama tuh, hati-hati Pak Haji. Sama, ya hati-hati juga ya Pak Haji. Begitu sampai Cibubur, alhamdulillah. Tapi dengkul malah lemas. Ya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita tawakal tuh begitu Pak. Masya Allah. Kalau kita tawakal tuh, walaupun dia dengkul malah lemas, tetap lemas Pak. Masya Allah. Jadi tawakal tuh penting Pak. Jadi udah pasrah kepada Allah kan udah nggak bisa kemana-mana. Itu tawakal namanya. Baik, sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf karena saya harus kembali lagi ke Pasar Rebo. Nanti ada saudara itu tetangga mau berangkat ke tanah suci, ada walimatus safar. Kita doa kepada Allah semoga Allah berikan berkah sehat panjang umur. Jamaah Masjid Darul Rahman, Bapak Ibu, Allah angkat derajat kemuliaannya. Allah tambah bagus akhlaknya, tambah bagus ibadahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wal hidayah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wal hidayah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wal hidayah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Ya Rabbi, salli wa sallim.